Ya, apakah sudah terlihat layar saya? Sudah, Pak. Oke, Sampun, Pak. ya. Dari beberapa materi yang kemarin sudah saya sampaikan, mungkin sebelum saya mulai, ya, ada pertanyaan, saya persilahkan. Ya, kemarin kita sampai di sini ya. Ya, jadi sesuai dengan nama mata kuliahnya, korelasi antara akupuntur, anatomi, dan fisiologi, maka secara anatomis itu yang pertama ya, secara anatomis kita memahami kita itu mengerjakan apa ya, subjek subjek apa yang kita sentuh sebagai seorang akupuntur terapis. Maka kita secara mendasar ya, kita bekerja, subjeknya adalah meridian dan titik akupuntur. Kita harus tahu dulu apa itu meridian, apa itu titik akupuntur. Ya, seperti kemarin sudah saya sampaikan bahwa meridian itu kita cari pengertian secara bahasa dulu, arti kata meridian. Menurut KBBI, menurut kamus, ya, pengertian meridian itu apa? Meridian itu garis khayal, alur, jalur, ya, yang tidak tampak kan, karena khayal berarti tidak tampak, tetapi ada garis itu. Kenapa dikatakan khayal? Karena tidak tampak, tidak bisa terlihat oleh mata. Artinya garis itu berupa apa? Apa yang nggak nampak tapi ada? Ya, energi. Ya. Jadi meridian adalah alur energetik, jalur energetik, jalur energi. Ya, ketika Anda melakukan panggilan telepon, ya telepon Anda kan nggak ada kabelnya, tapi dari berbagai negara belahan dunia ini, ya ketika Anda melakukan panggilan telepon, ya itu Anda bisa terhubung ke siapa saja, ke nomor yang Anda tuju. Berarti ada jalur yang menghubungkan itu antara perangkat seluler Anda dan perangkat seluler seseorang yang Anda tuju, itu connected, ya, terhubung melalui apa? Padahal nggak ada kabelnya, nggak ada kelihatan jalurnya, ya, ada sinyal, ya, sinyal yang berupa gelombang elektromagnetik. Kalau misalnya katakanlah mata kita bisa melihat perambatan gelombang elektromagnetik, ya, maka di sekitar kita ini dipenuhi oleh jalur-jalur atau sinyal-sinyal elektrik, sinyal-sinyal gelombang-gelombang berbagai macam, ya. Kita transfer duitnya secara elektronik, ya, bisa pindah dari satu tempat ke tempat lain. Jadi ada gelombang yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, sinyal, ya. Itu kan nggak kelihatan.
Nah, di tubuh kita juga gitu ya. Selain ada sistem peredaran yang secara kasat mata bisa diamati ya. Jadi sistem peredaran di tubuh manusia itu ada tiga atau empat. Ada sistem pembuluh darah, ya, mengalirnya darah di dalam pembuluh darah. Kemudian ada sistem saraf, ya, mengalirnya sinyal-sinyal listrik pada jalur saraf, ya. Saraf itu ibaratnya seperti kabel, ya. Kemudian ada limfatik. Limfatik itu kelenjar getah bening, ya. Itu ada tiga, ya, ada tiga saluran yang kasat mata yang di dalam sistem peredaran tubuh kita. Berarti meridian ini masuk di sistem yang mana? Ya, sistem keempat, ya, karena yang tiga tadi kan bisa diamati. Nah, kemudian meridian itu ada sistem peredaran melalui meridian yang tidak tampak, karena meridian adalah jalur energetik. Nah, apakah meridian dikenal di dalam ilmu kedokteran? Tidak. Ya, di dalam ilmu kedokteran tidak mengenal istilah meridian di dalam tubuh kita, karena ilmu kedokteran barat itu dia berdasarkan materi. Jadi pengobatan berdasarkan materi. Materi itu artinya secara kasat mata itu harus terlihat, ya, secara fisik, anatomi itu harus terlihat, ya. Ilmu kedokteran seperti itu. Pemberian terapinya juga menggunakan obat-obatan, sesuatu yang nampak berupa materi. Nah, kalau akupuntur, ya, dia berdasarkan energi, sesuatu yang tidak tampak. Ya, energi itu sumbernya juga macam-macam, ada fisik, termik, elektrik, magnet, ultrasound, laser, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau meridian itu adalah jalur, ya, energetik, maka titik akupuntur itu adalah terminal-terminalnya atau stasiun-stasiunnya. Jadi kalau misalnya ada jalur transportasi kendaraan, ya, meridian itu adalah jalannya, sementara titik akupuntur itu adalah terminalnya, stasiunnya. Nah, kita udah mengenal meridian, dia fungsinya menghubungkan luar dan dalam, menghubungkan antara organ, yang menghubungkan atas dan bawah, dan seterusnya. Nah, teori pembentukan meridian seperti yang saya sampaikan sebelumnya, dia berasal dari sisa komunikasi primitif, ya, sisa komunikasi primitif sel saat masih berbentuk embrio. Ada fase morula, blastula, ya, yang mana belum ada sistem informasi anatomis, ya, belum ada otak, maka kemudian sel-sel itu berdiferensiasi dan bertransportasi atau bermigrasi, ya. Dia akhirnya membentuk aksis calon tubuh. Makanya dalam kitab Al-Quran, ya, itu dijelaskan juga pada mulanya manusia terbentuk itu seperti lintah. Ada ayat seperti itu di Al-Quran. Sama dengan ilmu
kedokteran bahwa proses pembentukan manusia itu berawal dari daerah kepala, kemudian membentuk, memanjang ke bawah sampai ke ekor. Jadi bentuknya itu seperti lintah gitu awalnya. Jadi kepala dan tangan dan kaki itu terbentuknya itu pada tahap selanjutnya setelah kepala sampai dengan ekor itu terbentuk. Nah, kemudian area torak dan abdomen, ya, dada dan perut, itu adalah area untuk tempatnya berbagai macam organ. Kemudian pada ekstremitas, ya, tangan dan kaki. Pada tangan, ya, ekstremitas superior itu tangan, ya, itu tumbuhnya itu dari area toraks. Kemudian ekstremitas inferior atau kaki itu tumbuh dari area abdomen. Makanya meridian yang di tangan, ya, itu perjalanannya, ya, itu dari area dada, ya, menuju ke tangan. Kemudian untuk meridian yang di kaki itu dari area kepala menuju ke daerah abdomen ke bawah, kemudian baru membentuk kaki. Jadi kalau secara sederhana, ya, sebenarnya meridian yang ada 12 meridian utama yang jalurnya Anda juga harus hafal dari mana ke mana, ya, tolong dihafalin, ya, sangat penting itu jalur perjalanan meridian. Ada 3 meridian yin tangan, ada 3 meridian yang tangan, ada 3 meridian yin kaki, dan 3 meridian yang kaki. Tolong dihafalin, ya, ada panduannya supaya Anda mudah mengingatnya. Oh, kalau 3 meridian yin tangan itu dari mana ke mana, yang tangan dari mana ke mana, dan seterusnya. Itu Anda harus hafalin. Nah, kalau secara sederhana, ya, meridian yang 12 utama itu kalau digambarkan itu sebenarnya dia hanya bentuknya lingkaran, sebuah lingkaran, ya. Antar meridian satu dengan meridian yang lain itu dia estafet, sambung menyambung, ya, cuman karena bentuknya atau jalurnya mengikuti anatomi tubuh kita, ada tangan, ada kaki, kepala, ya, akhirnya bentuknya dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dari tangan ke kepala, dari dada ke tangan, dari kepala ke kaki, dari kaki ke dada. Itu kalau disambung semuanya, ya, itu hanya berupa lingkaran. Nah, ini kelanjutannya. Informasi primitif tadi, ya, ketika masih embrio, ya, membentuk dasar informasi anatomis fungsional. Ada sistem kardiovaskuler, limpatik, sama neural. Ini yang secara anatomik, yang secara anatomi terlihat, ya, yang kasat mata. Jadi jalur energetik tadi dia membentuk anatomi. Nah, yang dipertanyakan, jalur energetik atau sistem informasi primitif tadi itu berupa apa?
yang merupakan jalur meridian, nggak kelihatan tadi. Setelah terbentuk dengan baik, dengan sempurna, maka jalur-jalur informasi primitif itu dia tidak menonjol lagi fungsinya. Kenapa kok tidak menonjol lagi fungsinya? Karena sudah selesai tugasnya. Dia tugas awalnya kan dia memerintahkan sel itu untuk berdiferensiasi dan berdistribusi. Oh, sel ini membelah, kamu membentuk sel ini, kamu menuju ke sana. Ada sel kuku sendiri, ketika dibentuk, ya dia awalnya dari satu tempat, kemudian diperintahkan, oh kamu kuku, kamu sana ke ujung-ujung jari, tangan dan kaki. Nah, kalau tidak ada yang memerintahkan, ya nanti kuku Anda bisa berhenti di siku misalnya, kan nggak lucu nanti loh. Ini kukunya kok terbentuknya di siku, kok nggak di ujung jari. Oh, ini telinganya kok terbentuknya di leher, kok nggak di kepala. Ya. Jadi begitu sempurnanya sistem informasi itu, ya, memerintahkan sel untuk menempati posisinya masing-masing. Nah, perintah tadi itu, ya, setelah semua terbentuk dengan sempurna, sistem perintahnya itu, ya, jalur perintahnya itu, dia sudah tidak menonjol lagi fungsinya, tetapi dia tidak hilang, ya, dia tidak lenyap. Itulah yang kemudian diyakini sebagai sisa jalur komunikasi primitif yang kemudian dikenal dengan jalur energetik meridian. Kemudian dengan pendekatan ilmu kedokteran, selain saraf, vaskular, dan getah bening tadi, ya, terdapat sistem informasi keempat, yaitu jaringan ikat. Jadi selain meridian, ya ini mungkin kelima ya yang menyebutnya, ya, atau meridian yang kelima, ya, karena meridian yang tidak kasat mata. Ini pun di ilmu kedokteran barat, jaringan ikat ini diketahui juga belakangan. Ya, awalnya cuman 3, saraf, vaskuler, dan getah bening. Kemudian seiring perkembangan teknologi, ternyata jaringan ikat itu juga bisa memberikan sinyal-sinyal komunikasi di dalam tubuh kita. Ya. Jaringan ikat ini berada pada miofasia atau jaringan fasia yang menyelubungi atau membungkus otot sesuai dengan garis longitudinal otot yang disebut sebagai anatomy trains, ya, menyatukan gerakan otot melalui aksis tertentu atau disebut dengan istilah mechanical model of movement. Jadi miofasia ini dia mempengaruhi gerakan otot, atau sebaliknya, ya, gerakan otot mempengaruhi miofasia. Nah, kemudian berbagai macam jaringan tadi, ya, itu dia saling memberikan interaksi, ya. Yang tiga utama ada neural net, circulatory net, sama fibrous net. Neural net itu adalah jaringan saraf, ya. Jaringan saraf ini dia mengaktifkan fungsi hormonal. Fungsi hormon dari kelenjar-kelenjar itu telah diaktifkan oleh sistem saraf, kemudian hormonnya disekresikan, ya, dikeluarkan menuju ke circulatory net. Circulatory net itu adalah jaringan pembuluh darah.
Nah, oleh circulatory net, hormon tadi difungsikan untuk kepentingan tertentu. Circulatory net ya yang mengandung hormon tadi, dia menghasilkan salah satunya adalah neuropeptid. Ya, neuropeptid ini berfungsi untuk mengaktifasi neural net, jadi imbal balik. Sementara terhadap fibrosnet, dia mempengaruhi flow pattern dan supply protein. Kemudian antara neural net, jaringan saraf, dengan fibrosnet, dia mempengaruhi gerakan, ya, motor nerve atau saraf motorik. Kemudian ada stretch reseptor, jadi reseptor tarikan, jadi tarikan otot, yaitu mempengaruhi sistem komunikasi di dalam tubuh kita. Makanya ketika orang itu sakit, ya, dia harus selalu aktif, ya, menyesuaikan dengan kondisi sakitnya. Aktif yang dimaksud itu nggak boleh hanya berbaring diem tanpa ada gerakan, kecuali ya kalau sakitnya koma, ya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, jadi kalau sakit Anda berdiam diri nggak gerak apapun, itu justru akan memperparah kondisi. Maka disarankan ada gerakan-gerakan yang perlu dilakukan, ya, sesuai dengan kondisi sakitnya itu, ya. Otot itu aja, ya, kalau tidak digerakkan dalam waktu tertentu, dia akan masanya menyusut. Ya, jadi gerakan, ya, stretch reseptor ini juga mempengaruhi kondisi homeostasis di dalam tubuh kita. Ini saya lewati aja. Jadi sifat dari sel fibrosnet itu adalah piezoelektrik. Kemarin sudah saya sempat singgung apa itu piezoelectricity, mudah berubah polaritasnya. Kemudian hubungan antara miofasia, skeletal, dan visceral disebut sebagai tensegrity structure, ya, atau tension dan integrity. Setiap struktur bekerja sama untuk mempertahankan integritas keseimbangan berdasarkan tension, tekanan, dan tegangan dan tekanan, ya, tension and compression. Misalnya contoh, Anda berdiri, ya, Anda berdiri tegak itu karena adanya tahanan dan tekanan, adanya tegangan dan tekanan dari otot. Ketika Anda semua ototnya lemas, ya, Anda pun berdiri juga nggak bisa. Tapi perlu ada tension dan compression sehingga Anda bisa berdiri dengan tegak. Sehingga terdapat dua fungsi dari tension dan compression itu, yaitu postural dan gerakan. Ini postural, posisi tubuh kita, baik itu saat berdiri, saat duduk, ya. Kemudian saat melakukan gerakan. Macam-macam miofascial meridian. Jadi miofascial meridian itu meridian yang dikaitkan dengan struktur fascia. Ada superficial backline, yang mana superficial backline ini dia sama seperti
jalur meridian BL. Ya. Kemudian ada superficial front line. Ini sama dengan jalur meridian lambung. Ada lateral line. Ini sama dengan jalur meridian kandung empedu. Ada spiral line. Ini sama dengan lambung juga. Sama ada meridian istimewa. Kemudian ada arm line. Ini ya meridian-meridian yang ada di tangan. Myofascial meridian dimanfaatkan untuk gerakan latihan, olahraga, dan terapi latihan fisik pada kondisi cedera otot. Myofascial meridian tidak persis sama dengan meridian akupuntur. Jadi, tetapi dia ibaratnya apa ya? Ya tumpang tindih. Meridian itu karena nggak kelihatan, ya, yaitu bisa saja melewati syaraf, bisa saja melewati pembuluh darah, melewati myofascia meridian, struktur-struktur anatomi yang lain. Makanya untuk mencari meridian, ya, kunci utamanya adalah kita konfirmasi juga dengan cara palpasi. Kemudian selain pendekatan myofascia, ya, ada juga dengan jaringan perineural sesuai dengan alur saraf. Kemudian komponen pembentuknya adalah jaringan fibros atau fibrosnet yang tadi saya terangkan di segitiga tadi. Kemudian hubungan interseluler, ini komunikasi primitif antar sel. Kemudian pembuktian secara kelistrikan, ya. Contoh pada titik Chusan-Li, ya, diukur hambatannya. Diketahui, ya, hambatannya adalah 3,5 kilo dan seterusnya, dengan diameter 1 mm dan seterusnya, itu diukur hambatan. Jadi profil kelistrikan dari titik akupuntur, kemudian meridian, itu bisa diukur. Kemudian yang perlu Anda ketahui juga, meridian dipengaruhi oleh unsur-unsur kimia. Ini lambangnya, ya, unsur-unsur kimianya. Nah, yang paling penting di sini saya tekankan adalah kalium, ya, kalium atau potasium. Dia adalah unsur kimia utama untuk komunikasi antar sel, ya, untuk jalannya transportasi sinyal listrik. Ini unsur utamanya adalah kalium natrium. Ini banyak ditemukan pada buah-buahan pisang sama kurma, ya. Nanti Anda bisa browsing, ya, kandungan kurma dan manfaatnya, kandungan pisang dan manfaatnya. Ini panduan belajar meridian yang tadi saya sampaikan. Ada 3 meridian yin tangan dan seterusnya. Alurnya ini sebagai pedoman. 3 meridian yin kaki, ya. Itu pasti dari kaki menuju ke dada. 3 meridian yin tangan itu pasti dari dada menuju ke tangan. 3 meridian yang tangan itu pasti dari ujung jari menuju ke kepala. Ini bukan tangan, ini harusnya kepala ini.
Kemudian 3 meridian yang kaki itu pasti dari kepala menuju ke kaki. Itu panduan. Contoh 3 meridian yin tangan itu apa aja? Ada paru-paru, ada jantung, ada satunya apa? Perikard apa? Ayo, ada yang tahu? 3 meridian yin tangan apa aja? Ayo, ini siapa? Arya Daniel, ada di tempat? Iya, Pak. Coba sebutkan 3 meridian yin tangan apa aja? Arya, yuk. Arya, jangan lama-lama. Pas atau masih mencari jawaban? Gimana Arya? Anu, Pak. Zongfu, Hego sama Yunmen itu meridian tangan kan, Pak? Itu titik akupuntur yang kamu sebutkan. Saya tanyanya meridian. Ya apa? Tiga meridian yin tangan apa aja? Tadi kan sudah saya sebutkan 2. Ada meridian jantung. Terus kemudian meridian apa lagi? Belum jawab, Bapak. Sebentar. Ini saya Arya dulu ini. Ini Arya jawabannya menyimpang jauh, yang disebutkan malah titik akupuntur. Ayo Arya. Mic-nya jangan dimatikan Arya. Dibuka mic-nya. Anu, Pak. Meridian Taiyin. Ya tayin apa? Taiyin tangan paru-paru. Terus apa lagi? Meridian jantung. Ya, terus apa lagi? Eh, perikardium, Pak. Ya, tolong dihafalin Arya ya. Dan Ya, semuanya. Pak. Saya hafalin nanti, Pak. Iya, ini kita percuma nanti kita berlari kalau kamu ketinggalan. Ya, kita nggak ingin ada yang tertinggal jauh. Jadi tolong materi-materi yang kemarin dipelajari juga. Nanti Ya, Pak. kalau diajak lari ke materi berikutnya, tetapi materi yang sebelumnya nggak dikuasai, gandol nanti, ketinggalan. Ya, Pak. Baik, Pak. Ya, karena gini ya, jalur meridian itu ibaratnya peta. Nah, kalau kamu mau mencari harta karun, ya nggak punya peta, mau nyari kemana? Nah, kamu mau pergi ke suatu tempat, nggak tahu rambu-rambu, nggak tahu jalan, ya nggak ada Google Map, ya kamu kesana ke Gunung Salak misalnya. Waduh,
Gunung Salai di mana ya? Jalannya kemana? Menuju ke arah mana? Google Map juga nggak ada misalnya. Nah, maka dengan belajar meridian, ya kamu akan tahu ketika kamu menusukkan titik akupuntur itu sasarannya kemana. Saya nusuk titik Taichung, liver 3. Meridiannya harus tahu, oh ini meridian hati. Ya berarti sasaran atau target yang saya tusuk adalah organ hati. Dan seterusnya. Baik, saya lanjutkan. Nah, penggunaan meridian ya, tadi meridian itu karena dia menghubungkan dari luar ke dalam, menghubungkan organ ke organ dan seterusnya, merupakan jalur energetik. Maka aplikasi atau penggunaan meridian itu yang pertama untuk menjelaskan patogenesis dan diagnosis dari penyakit. Jadi menjelaskan patogenesis, maka melalui jalur meridian, kondisi organ di dalam itu akan tercermin ke permukaan tubuh. Misalnya contoh, paru-paru Anda bermasalah. Anda punya penyakit asma misalnya. Untuk membuktikan benar enggak ini paru-paru itu dia bermanifestasi ke jalur meridian. Ini paru-parunya sakit. Silahkan buktikan meridiannya bermasalah atau tidak. Maka Anda bisa melakukan teknik palpasi, pemeriksaan dengan melalui tekanan-tekanan pada jalur meridian. Kemudian pada titik-titik tertentu ternyata ditemukan, wah ini kok sakit ketika ditekan. Kemudian dibandingkan dengan orang yang paru-parunya normal. Oh ini pada lokasi yang sama, jalur meridian, yang paru-parunya bermasalah ditekan sakit. Sementara paru-parunya yang normal nggak ada masalah, ditekan nggak sakit. Berarti menunjukkan bahwa meridian itu merefleksikan kondisi atau keadaan organ yang ada di dalam. Nah nanti silahkan dibuktikan ketika Anda nanti praktek di lab, ya silahkan. Misalnya kalau ada riwayat penyakit paru atau ada penyakit pencernaan, lambung dan seterusnya, silahkan cek jalur meridiannya. Ya. Kalau untuk mengecek jalur meridian itu yang paling mudah, yang paling enak melakukannya itu gunakan bantuan menggunakan lotion. Jadi dikasih lotion secukupnya, kemudian ditelusur di sepanjang jalur meridian dengan tekanan sedang dan kuat untuk mencari itu ya, dengan ujung-ujung jari kita, dengan menelusur, menekan, itu caranya. Kemudian dimanfaatkan juga untuk melakukan terapi. Ketika kita menemukan ada yang bermasalah, maka di situ juga bisa dilakukan penusukan. Ini topik ini saya lewati aja. Oke, kemudian kita sampai jam berapa ini? Lanjut ke titik akupuntur. Untuk D3 sampai jam 9:10, Pak. Apakah D4 juga sama sampai jam segitu? Dan jam segitu Anda ada jadwal lain atau tidak? D4 sama jam segitu juga? Untuk D4 sampai jam 10, Pak. Oke, jam 9.10 D3 ada kuliah lain atau tidak? Tidak, Pak. Ya, kita berarti lanjutkan dulu ya.
Kemudian kita ke titik akupuntur ya, eksistensi titik akupuntur. Apa sih titik akupuntur itu? Ini ringkasan yang tadi ya, ringkasan apa itu jalur meridian ya. Kalau menurut ilmu akupuntur ya, menurut Chinese medicine, maka dia adalah jalur qi, jalur energi, menghubungkan permukaan tubuh dengan bagian dalam tubuh, menghubungkan organ dengan organ dan seterusnya. Menurut biofisika, meridian adalah deretan sel yang menunjukkan sifat listrik, tegangan tinggi, hambatan rendah. Kemudian deretan sel ya. Kalau kedokteran, menurut ilmu kedokteran itu adalah integrasi fungsional fascia yang terdiri dari jaringan ikat dan terletak pada fascia otot yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, jadi ringkasannya, menurut ilmu tradisional, meridian adalah jalur qi atau energi. Menurut biofisika adalah deretan sel dan kelistrikan. Menurut ilmu kedokteran adalah miofasia dan gerakan. Ini sudah tadi. Sudah. Ini konsep meridian, stimulasi titik akupuntur sampai dengan ke organ. Ini sudah. Nah, titik akupuntur. Titik akupuntur secara tradisional ya, merupakan pintu energi yang terdapat pada permukaan tubuh. Titik akupuntur dapat menerima stimulasi dari luar, kemudian diteruskan sampai ke dalam, ke organ, melalui jalur meridian. Dan sebaliknya, titik akupuntur juga merefleksikan energi atau qi dari organ dalam ke permukaan tubuh. Hasil penelitian titik akupuntur itu tidak memiliki struktur anatomi yang berbeda dengan jaringan sekitarnya. Jadi kalau dicari di mana titik akupuntur itu juga nggak kelihatan, sama dengan meridian. Tetapi sebagian besar titik akupuntur setelah dilakukan penelitian itu di sekitarnya itu terdapat banyak ujung-ujung saraf nociceptive reseptor ya. Jadi di titik akupuntur itu banyak ditemukan ujung dari saraf nociceptive, dan juga banyak ditemukan mikrovaskular. Mikrovaskular itu ujung-ujung pembuluh darah yang kecil-kecil itu. Kemudian pembuktian dengan kedokteran nuklir itu ditemukan bahwa pada titik akupuntur itu setelah diinjeksikan dengan bahan radioaktif teknetium perteknetat ya, itu menunjukkan ada migrasi isotop. Migrasi itu perpindahan. Isotop itu energi dari teknetium perteknetat itu yang diamati dengan kamera gamma. Kemudian perpindahan dari isotop itu ternyata dia membentuk jalur tertentu, yaitu meridian. Jalurnya sesuai dengan meridian. Artinya migrasi ini dia di luar 3 sistem peredaran utama di dalam tubuh manusia, yaitu di luar pembuluh darah, di luar saraf, dan di luar getah bening. Jadi ada jalur khusus yang itu diyakini sebagai meridian. Kemudian dia memiliki sifat kelistrikan yang berbeda dengan jaringan sekitarnya. Kemudian pada meridian ini
penelitian Dr. Mowal dari Prancis, itu ditemukan adanya partikel Fe pada titik akupuntur. Dan partikel Fe ini membuat titik akupuntur itu dia bersifat magnetosum. Jadi dia bisa dipengaruhi dengan gelombang magnetik. Nah, coba saya tunjukkan video penelitian dari Prof. Kusnadi Saputra, dosen saya di Surabaya, di Akademi Akupuntur Surabaya, yang menyuntikkan teknesium perteknetat ke salah satu titik akupuntur pada beliau sendiri. Sebentar, cuman saya lupa tempatnya di mana. Mungkin ini. Udah kelihatan belum? Itu ganti share screen ya kayaknya, belum Zoom meeting ya. Belum ya? Dan saya ganti share screen-nya. Stop dulu ya. Nah, ini penelitian dari Prof. Kusnadi Saputra. Nah, ini tahun 92, udah lama banget ya. Jadi ada titik pada layar ini ya, nampak titik itu adalah titik haku ya, yang diamati dengan kamera gamma. Jadi monitor ini dia menampilkan proyeksi dari kamera gamma, jadi dia bisa menembus ke jaringan di bawah kulit sehingga nampak isotop dari teknesium perteknetat itu berupa titik putih itu. Nah, titik putih itu dia diinjeksikan ya pada titik akupuntur ya. Bahan radioaktifnya disuntikkan pada titik akupuntur haku. Ada beberapa titik sih sebenarnya dalam penelitian ini, ada haku, kemudian Chusanli sama Sanjin Xiao. Nanti bahan radioaktif ini dia akan bermigrasi, jadi dia berjalan. Saya cepatkan aja agak lama ini. Nah, ini mulai ada penyebaran ya. Jadi dari satu titik ya, kemudian diberi marker merah supaya lebih jelas. Nah, kemudian dia membentuk jalur. Jadi dia tidak menyebar ke segala arah, tapi dia ada jalur tertentu yang dia tuju. Kalau yang penyebaran titik-titik ini dia wajar ya, jadi dia di sekelilingnya masih ada nampak titik-titik kecil, tapi yang utama ya dia itu menyebar ke jalur tertentu. Nah, jalur tertentu ini kalau diikuti ya sepanjang jalurnya, dia sesuai dengan jalur meridian. Bahan radioaktif ini dia menuju jalur yang sesuai dengan jalur meridian. Cuman karena kameranya kan nggak bisa langsung menjangkau semua area, jadi dia hanya per bagian kecil-kecil gitu, per kotak-kotak kecil gitu kameranya.
maka dia hanya bisa memotret bagian-bagian kecil. Nah, kemudian kalau ditelusuri ya jalurnya itu ya sama dengan jalur meridian. Nah, bahan radioaktif teknesium perteknetat itu dia masih aman untuk tubuh. Ya, dalam dosis tertentu dia tidak berefek yang negatif ke tubuh. Ini penelitian waktu itu masih doktor ya, Kusnadi. Ini ada tulisannya di pojok atas kiri. Ya, itu penelitian beliau. Saya lanjutkan. Nah, ini foto dari penelitian tadi. Ya, yang pertama ini ada bulatan yang disuntikkan itu di dua tempat ya. Jadi ada titik akupuntur sama non titik akupuntur. Jadi ada dua tempat. Yang titik akupuntur itu kemudian nampak ada migrasi isotop. Yang bukan titik akupuntur itu dia tidak ada migrasi. Jadi dia hanya stagnan di situ bahan radioaktifnya. Nah, model penyaluran atau jalannya informasi energetik ya pada jalur meridian itu dia melalui quantum mekanisme atau mekanisme kuantum. Ya, mekanisme kuantum itu artinya energi yang disalurkan ya mulai dari diberikan sampai dengan energi diterima ya itu dia equal itu sama ya, tidak ada pengurangan energi. Jadi kalau di titik akupuntur diberikan energi katakanlah 10 Joule misalnya, satuan energi kan Joule, maka energi 10 Joule itu dia akan disalurkan sepanjang jalur meridian sampai ke target organ itu juga sejumlah 10 Joule ya, tidak ada pengurangan. Kenapa? Karena sepanjang jalur ini adalah dipenuhi oleh sel-sel yang bersifat kelistrikan ya, jadi merupakan sel aktif listrik, sehingga transmisinya menggunakan sistem kuantum. Kuantum itu kalau ditemukan di dalam teknologi komputer ya, sekarang sudah dikembangkan ya, komputer dengan teknologi kuantum. Jadi kalau komputer sudah mencapai teknologi kuantum, itu artinya sama sekali tidak ada perambatan atau penyaluran sinyal. Jadi zero. Misalnya saya memasang bom di Amerika, kemudian tombol triggernya untuk mengaktifkan bom itu saya aktifkan dari Indonesia. Nah, dengan teknologi kuantum ya, ini contoh aja gambaran. Ketika trigger bom itu saya pencet, saat itu juga bom itu akan meledak tanpa ada jeda waktu. Padahal jaraknya ribuan kilo. Ya. Nah, saat ini sudah ada teknologi kuantum itu. Luar biasa. Jadi tidak ada pengurangan energi saat energi itu ditransmisikan sejauh apapun. Nah, ini kemudian menurut Prof.
Pierre Moal dari Prancis. Saya tahun 2000 berapa ya, 2006 ya. 2006 itu ketemu sama beliau di Bali, acara Kongres Akupuntur Internasional. Beliau memaparkan penelitiannya. Ya, kemudian saya diberi slide-nya ini, materinya. Jadi ditemukan di titik akupuntur itu ada bercak-bercak kehitaman. Ya, setelah diteliti ternyata itu adalah kristal-kristal besi. Ya, kristal-kristal. Nah, tapi ukurannya ya mikron, ya sangat sangat kecil. Itu ditemukan di banyak titik akupuntur. Jika ada medan magnet, berarti akupoint akan memberi aktivitas sel bila digerakkan dengan olahraga. Karena magnet akan bergerak tetap mengikuti medan magnet tubuh, medan magnet bumi. Jadi bumi ini kan juga termasuk benda magnet, ya. Ada kutub utara, ada kutub selatan. Jadi kalau digambarkan, ya, bumi ini sebenarnya benda magnet. Ada lintasan-lintasan magnetik atau yang disebut sebagai medan magnet. Ya. Kenapa kompas itu selalu mengarah ke utara dan selatan? Itu membuktikan bahwa bumi ini juga magnet. Ini pentingnya aktivitas gerakan olahraga tadi ya untuk menunjang kesehatan. Kemudian dengan sifat kemagnetan tadi, maka ketika kita memberikan terapi akupuntur dengan jarum yang bersifat magnet, yaitu diperkirakan akan memberikan efek yang lebih ya, dibanding dengan jarum yang tanpa magnet. Tapi belum ada penelitiannya apakah jarum yang mengandung magnet atau bermuatan magnet lebih baik daripada jarum yang tanpa magnet. Jadi perlu diteliti lebih lanjut. Kemudian sifat-sifat titik akupuntur, ini potensial listriknya tinggi, ya lebih dari 300 miliwatt. Kemudian kapasitansi tinggi. Kapasitansi itu kemampuan untuk menyimpan energi 0,1 sampai dengan 1 miofarad. Kemudian hambatan listriknya rendah. Kemudian perspirasi kulitnya tinggi. Kemudian lokal temperatur tinggi. Emisi sinar spontan pada titik Qing dan Yuan. Ini tapi jarang dibuktikan ya untuk emisi sinar ini. Kemudian menyerap sinyal suara dengan frekuensi 2-15 Hz dan mengantarkan tracer isotop. Tracer isotop tadi yang penelitiannya Prof. Kusnadi disuntikkan dengan teknesium perdignetat. Kemudian bersifat semikonduktor dan piezoelektrik. Piezoelektrik ini mudah berubah polaritas kelistrikannya. Nah, yang saya tugaskan ke Anda kemarin ya, mencari jurnal atau artikel yang membahas tentang titik akupuntur ataupun meridian secara ilmiah. Mungkin sudah berkembang lagi, sudah berbeda lagi, mungkin ada penemuan-penemuan baru. Nanti akan saya cek, atau mungkin Anda bisa juga sampaikan di sini. Pak, kemarin saya dapat artikel yang membahas titik akupuntur, itu diketahui ada sifat-sifat titik akupuntur yang seperti ini, yang berbeda dengan apa yang Pak Ridho sampaikan misalnya. Itu menambah wawasan kita semua, memperkuat argumentasi ilmiah ketika kita menjelaskan teori akupuntur. Nah, kemudian
konsep sel ya secara kedokteran energi. Dulu ketika Anda belajar ilmu tentang sel ya, ilmu sel itu yang mempelajari sel itu disebut sebagai histologi ya. Histologi itu ilmu yang mempelajari tentang sel. Itu mungkin Anda mengenal sel itu sebagai sebuah seperti kantung ya. Ada membran sel yang di dalamnya ada organel-organel dan ada inti sel. Nah, kemudian setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, karena adanya teknologi nano, ada mikroskop elektron, ya, ternyata teori itu berubah. Yang dulu dikenal bahwa sel itu sebagai sebuah kantung yang ada membran sel dan seterusnya, ternyata setelah diamati lebih detail lagi, ternyata pada membran sel itu ada extracellular matrix. Ada seperti rambut-rambut, ada seperti silia-silia gitu. Ternyata fungsinya itu dia untuk komunikasi antar sel. Ya, dia saling berkomunikasi antar sel. Jadi luar biasa di tubuh kita, sel-selnya itu dia saling berkomunikasi. Nah, ini akupuntur adalah contoh kedokteran energi dari 5.000 tahun yang lalu. Ya, harus dimanfaatkan dan dikembangkan secara ilmiah dengan body of knowledge yang berbeda dengan ilmu kedokteran barat tentunya. Nah, maka body of knowledge dari ilmu akupuntur itu ya organnya ada cangfu, ya, kemudian ada meridian, ada titik akupuntur dengan pengertian dan pendekatan energi. Sementara ilmu kedokteran barat itu body of knowledge-nya ya sama, ada organ juga. Organnya sebenarnya sama, tapi kalau di ilmu akupuntur organ itu berpasangan yin dan yang, chang fu. Kalau di ilmu kedokteran barat ya organ itu berdasarkan fungsi fisiologis. Kemudian ada sistem, ada jaringan, ada sel dengan pendekatan dan pengertian anatomi dan fisiologi. Ini berdasarkan materi. Ya. Di ilmu kedokteran kalau Anda ada masalah anatomi ya anatominya itu yang diberesin. Kalau entah itu dioperasi, entah itu dipotong, ya entah itu kalau kekurangan bahan ditambahi bahan dari luar, nah itu adalah materi-materi. Ya. Sedangkan akupuntur itu kita nggak memberi obat, nggak mengurangi struktur anatomi, tidak melakukan operasi, tidak memotong dan seterusnya. Kita hanya memberikan energi atau rangsangan. Nah, maka hubungan antara akupuntur dengan ilmu kedokteran itu ibaratnya yin dan yang, saling melengkapi. Energi itu adalah sifatnya yang, materi itu sifatnya yin. Maka sebenarnya kombinasi antara kedokteran barat dengan ilmu akupuntur itu adalah kombinasi yang saling melengkapi antara energi dan materi. Sehingga ada istilah terkait dengan akupuntur dan kedokteran barat. Kalau akupuntur itu dari timur, kedokteran dari barat, maka penggabungan keduanya East and West bring the best. Jadi timur dan barat dikombinasikan maka akan menghasilkan sesuatu yang terbaik, saling melengkapi. Ini parameter kelistrikan tubuh manusia. Nanti silahkan dibaca-baca ulang. Ini pemberian energi listrik pada jarum akupuntur dan seterusnya. Nah, ini contoh gambaran anatomi ya, titik akupuntur yang
lakukan pembedahan ya pada kadaver, pada mayit. Ya, di situ susunan anatominya kompleks ya, lapisan-lapisannya. Saat kita menusukkan itu ada lapisan kulit, kemudian ada lemak, kemudian di sini ada tampak saraf yang putih ini ya, ini tampak saraf. Ya, kemudian ada otot dan seterusnya. Tapi secara spesifik ya, titik akupuntur itu wujudnya seperti apa? Nah, itu tidak ada beda dengan jaringan sekitarnya. Ya, pembuktian hanya bisa dilakukan dengan dengan kedokteran nuklir atau dengan kelistrikan. Nah, ini yang tadi. Ini penelitian Naikuan. Ini juga Anda harus tahu di mana lokasinya, indikasi. Nah, ini titik Naikuan contoh. Nah, kemudian ini dilakukan pembedahan pada titik Naikuan. Lokasinya di mana secara anatomis? Dia di antara tendon muskuloflexor carpi radialis sama tendo musculo palmaris longus. Kemudian di tengah-tengahnya ini ada saraf, yaitu saraf radialis dan seterusnya. Susan Lee, Sanjin Jiao. Oke, dari sini silakan kalau ada pertanyaan. Ini sebagai catatannya, secara anatomis ya, diameter dari titik akupuntur itu dia 4 sampai dengan 5 mm. Itu artinya apa? Artinya ketika Anda melakukan penusukan jarum pada titik akupuntur, itu tidak boleh meleset. Ya, tidak boleh meleset. Harus tepat. Tetapi di area 4 sampai dengan 5 mm ini ada area ada penumbra. Ya, penumbra itu area rangsang yang masih berpengaruh di luar area utama. Dia kurang lebih sekitar 1 cm. Ya, jadi kalaupun Anda meleset ya, tidak tepat pada titiknya, itu nggak boleh lebih dari 1 cm kesalahannya. Ya, di area 1 cm ketika tidak tepat di tengah-tengahnya titik akupuntur masih bisa memberikan efek meskipun tidak maksimal. Maka diharapkan tusukannya harus tepat. Kemudian kalau meridian itu dia jalur ya, dengan diameter lebarnya 1 sampai dengan 3 mm. Dan bukan merupakan suatu garis yang lurus. Jadi meridian yang digambarkan di buku yang Anda pelajari, ada jalur-jalurnya itu hanya pedoman. Oh, jalannya dari sini ke sini melalui ini dan seterusnya. Tapi dia tidak selurus itu. Ya, tidak selurus seperti yang ada di gambar itu. Makanya untuk mencari dengan tepat, kita harus melakukan palpasi, merasakan alur perjalanan meridian itu. Nah, tentu dengan konfirmasi dengan pasien, ada rasa sakit atau tidak ketika dilakukan palpasi. Ada kita temukan tonjolan, ketegangan, dan seterusnya. Oke, silakan. Mungkin ada pertanyaan dari sini. Mungkin Anda sudah menemukan kemarin jurnal-jurnalnya. Kemudian ada pertanyaan apa?
Anda ini harus menyadari ya, Anda kuliah akupuntur ya tentu nanti outputnya Anda sebagai seorang akupuntur terapis. Anda adalah orang yang nantinya punya tugas mulia yang membantu kesembuhan pasien ya supaya terbebas dari penderitaan sakit atau meringankan penderitaan sakit dan meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Ya, jadi ada nilai sosial dalam pekerjaan Anda selain hanya bukan hanya masalah materi yang kita cari. Kita buka praktek ada pasien nanti kita dapat bayaran itu nomor sekian. Ada honornya kan itu nomor sekian. Yang penting adalah pelayanan ya. Fokusnya adalah kita sebagai seorang tenaga kesehatan. Ada nilai sosial yang tentu selain mendapatkan penghargaan berupa materi ya, ada pahala yang kita dapatkan dengan membantu orang. Nah, maka di dalam ilmu kesehatan itu kita tidak bisa tidak belajar ya, tidak bisa tidak belajar. Kita harus belajar, harus memahami fisiologi tubuh, anatomi tubuh, dan apa yang sedang kita lakukan dengan ilmu akupuntur ini. Jadi saya memberi catatan kepada Anda ya, tolong Anda melihat diri Anda sendiri ya. Sebenarnya saya belajar akupuntur ini untuk apa? Ya. Kalau memang Anda sudah menemukan tujuan Anda ya, maka nanti minat belajar itu akan tumbuh. Saat ini mungkin Anda masih meraba-raba, masih belum yakin dan seterusnya. Ya wajar itu ya, karena mungkin dulu saat Anda masuk juga bukan pilihan utama kan. Ada juga yang disuruh orang tua, ada juga yang karena di jurusan lain nggak keterima dan seterusnya. Saya pun dulu waktu belajar akupuntur ya baru menyadari itu di semester 4 ya. Akhirnya ya mengejar ketertinggalan. Awalnya cuek-cuek aja. Saya dulu ketika kuliah hobinya berbeda pendapat dengan dosen. Ya, saya merasa senang banget kalau bertanya, kemudian dosennya nggak bisa jawab. Ya itu ya sebenarnya ada kesombongan di situ. Tapi sebenarnya saya suka digitukan. Saya sendiri kalau ada mahasiswa yang bertanya dan saya nggak bisa jawab, itu saya lebih suka. Ya, bukan terus saya wah ini siapa ini terus saya tuh kemudian menandai dia dan nggak suka itu enggak. Justru saya lebih suka kalau ada mahasiswa yang provokatif, pertanyaan-pertanyaannya itu eh, berusaha untuk mematahkan apa yang disampaikan oleh dosen. Karena mungkin dia pemikirannya lebih maju, lebih visioner, dia mendapatkan teori yang lebih banyak, dia membaca lebih dulu, ada yang baru, bahwa yang disampaikan dosen itu sudah teori lama dan seterusnya. Nah, harusnya seperti itu ya, yang saya harapkan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri, karena memang ini kuliah yang sifatnya teoritis ya, yang menjelaskan secara fisiologi dan anatomi titik akupuntur atau mekanisme. Nanti berikutnya kita bicara mekanisme kerja akupuntur. Ya. Coba kita cek dulu RPS-nya.
Yang contoh yin yang menurut kedokteran konvensional saya sudah sampaikan di Soleta, tidak saya terangkan secara rinci. Ini karena itu hanya contoh-contoh saja, Anda bisa baca mandiri. Kemudian konsep persamaan substansi vital, ya substansi vital Shen Qi Jing Shui Jin Ye menurut ilmu kedokteran dan konvensional. Nah, ini belum sempat saya singgung ya. Shen itu ya, kalau kita bicara Shen, kan Anda sudah belajar substansi vital ya. Halo, Anda sudah belajar substansi vital? Sudah, Pak. Ya, jadi ada Shen itu kan semangat, semangat, kemudian daya juang, pikiran, ya, kemampuan untuk berpikir itu juga dikaitkan dengan Shen. Nah, Shen itu kalau menurut kedokteran Barat, ya sifatnya dia berkaitan dengan kondisi psikologis, berkaitan dengan motivasi. Nah, Shen ini menurut teori akupuntur adalah hal yang utama sebelum kita menangani pasien. Kita harus pastikan dulu Shen dari pasien ini bagus. Ya, orang sakit apapun, ya itu Shen-nya beda-beda. Ada yang pasrah, ada yang tampak lemes, ada yang tampak putus asa, ada yang tetap masih semangat, berjuang, fight, pengen sembuh. Nah, mana yang paling bagus? Yang paling bagus ya pasti yang semangat, yang berjuang, yang pengen sembuhnya besar dibandingkan dengan yang sudah putus asa. Kalau sudah putus asa, mau diterapi apa aja, percuma. Ya, maka langkah utama sebelum kita melakukan terapi itu pastikan sennya dulu, pastikan semangatnya dulu. Berikan motivasi-motivasi, berikan edukasi, gali lebih dalam apa yang dia rasakan, bagaimana kondisi emosionalnya. Nah, kemudian Anda sebagai seorang akupuntur terapis harus bisa mendalami perasaan pasien, berempati, bisa merasakan di kondisi pasien, tetapi tidak terbawa secara emosional. Ya, jadi selalu bisa mengkondisikan bahwa kalau saya di posisi pasien itu kira-kira apa ya yang saya rasakan, apa yang saya inginkan. Anda harus selalu seperti itu, memposisikan diri sebagai orang lain. Nah, itu nggak semua orang bisa, tapi Anda harus pelajari. Itu namanya care. Ya. Nah, Anda pastikan dari sennya bagus. Sen itu tampak dari mana? Dari tatapan matanya, dari gerak-geriknya, dari ekspresi mukanya. Ya. Kemudian selain sen ada qi. Qi tadi sudah kita jelaskan, qi itu energi. Jing, kemudian jing. Jing itu kalau kita kaitkan dengan ilmu kedokteran barat, jing itu adalah faktor genetik, faktor genetik gen, ya, yang didapatkan dari kedua orang tua. Dan menurut ilmu akupuntur, jing itu dia bermuara atau disimpan di ginjal. Nah, menurut ilmu kedokteran barat, ginjal itu adalah salah satu aksis sistem endokrin tubuh. Nah, jadi yang disebut sebagai HPA aksis, hipotalamus, pituitary, adrenal. Nah, ginjal itu dia unsurnya air, ya, kemudian dia menguasai sumsum tulang belakang, menguasai saraf dan hormonal. Ya. Kalau sui, ya sui itu darah sama dengan teori kedokteran barat.
Kemudian jinye itu cairan tubuh. Ada yang sifatnya bening dan ada yang keruh. Kemudian nanti berikutnya tanggal 15 kita bicarakan mekanisme terapi akupuntur sama klasifikasi dan fungsi dari titik akupuntur yang lebih lanjut. Oke, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan di pertemuan hari ini. Saya harapkan Anda lebih aktif lagi untuk pertemuan berikutnya. Saya sebelum mengakhiri pertemuan ini ingin mengetahui eksistensi Anda di tempat masing-masing. Silakan semuanya resen lagi. Ya, 51 resen. Total ada 68 yang bergabung. Ada 54 yang sudah rehat, 56, 7. 57 masih ada beberapa yang belum resen. Silahkan konfirmasi. Karena saya tidak mau kalau misalnya Anda tadi di awal mengaktifkan handphone seolah-olah mengikuti perkuliahan ini, ternyata Anda nggak tahu kemana. Ya, Arya Nugraha, kemudian Reza Kusumawardani, Heni Fauziah, Okda Lestari, ya silahkan resen, Chandrawansa, Nisrina, Khalifatul, ya tolong Sipen mencatat rekan-rekan mahasiswa yang tidak resen di akhir perkuliahan untuk dicatat dan dilaporkan. Pak, izin masuk. Untuk Nina, izin ke toilet. Ya, ya sebenarnya Anda ke toilet kan juga tidak nampak ya di sini. Jadi tetap dibawa kalau pakai handphone, tapi kalau laptop ya nggak bisa ya. Ya oke lah, ya itu keterbatasan pembelajaran daring ya, kita tidak tahu ya. Jadi aturan main tetap seperti itu ya. Silahkan nanti si Pen mencatat siapa yang tidak resen di awal maupun di akhir perkuliahan. Saya ingatkan sekali lagi untuk presensi jangan lupa. Tugas untuk D3 maupun D4 saya masih beri kelonggaran waktu. Silahkan bagi yang belum mengirimkan tugas segera diupload. Baik, saya akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Oke, Pak. baik.